إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأهدي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقربى رجعونا خيرا لنا المنى بلغ مقاصدنا وقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان ثم الفاتحة هادية لروحه وجسده وصحته وعافيته وقوته وسلامته جميع البدنية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang bahagia. Alhamdulillahi ja'ala Ramadan syahrul siyam syahrul Quran wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang mulia jamaah Majlis Zikir
salawat dan ta'lim al-Bantaniyah, para ketua dan pengurus, tidak ketinggalan para sesepuh, ini sepuh teristimewa buat Sohibul Bait, saya sendiri yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah biiznillah, malam ini kita bisa hadir di haflah mubarakah majlis zikir, salawat dan ta'lim al-Bantaniyah menjelang Ramadan, sekaligus dalam rangka tawakufan yang insyaallah malam ini penuh barakah, penuh rahmat, dan mudah-mudahan jadi wasilah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kehadiran alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, sebelum ta'lim kita tutup sementara menjelang Ramadan, ada sedikit bekal untuk menghadapi Ramadan dalam rangka mengisi ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah, bisa diamalkan bersama-sama, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat akhir zaman yang umurnya dalam hitungan puluhan tahun. Artinya umat akhir zaman langka, jarang kalau umurnya sampai ratusan tahun. Kalaupun ada, sangat langka. Makanya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, baginda Nabi bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dhalik. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini Nabi yang ngomong, Pak. Saya nggak nakut-nakutin. Jadi kalau yang 50 ya siap-siap aja, tinggal 20 atuh. Mungkin gitu kira-kira. Ya, jangan takut ini. Ini bukan nakut. Nabi berita dari Rasul. Kalau ada berita dari Nabi, otomatis berita dari Allah. Jadi antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum may yajuzu dzalik. Ya. Dan sangat jarang, sangat langka kata Nabi, umur umatnya, umur kita, umur mereka yang lebih daripada itu. Ya, maksudnya ada tapi langka. Nenek saya kurang lebih 100 tahun masih hidup. Ya, itu langka. Nah, apa maksudnya? Tetapi jangan khawatir, Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, di mana Allah menyediakan satu malam yang kalau kita serius, sungguh-sungguh menghidupkan malam itu dengan ibadah, maka nilainya bisa melebihi umur-umur para manusia sebelum Nabi Muhammad. Mana contohnya? Nabi Nuh di dalam Quran diceritakan umurnya dengan umatnya, bersama umatnya 950 tahun. Nabi Nuh dengan umatnya umurnya 950 tahun. Kalau itu terjadi dalam umat akhir zaman, ini sangat luar biasa, pasti viral. Makanya kemarin ada yang ngaku umur 400 tahun di Jawa juga, saya agak meragukan. Kemarin ada lagi rame tuh di Jawa, ada yang ngaku merasa bahwa sudah 400 tahun lebih. Berarti hampir di masa zamannya para wali Songo. Ya, ada muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Asnawi Caringin 141 tahun. Itu pun diragukan apa memang benar, karena memang orang tua dulu kan nggak pakai akte dan segala macam. Hanya dikira-kira nyata. Ya.
Tuh, jangan khawatir Bapak enggak, Bapak Gale, Bapak Haji Eko dan semuanya. Allah Maha Adil. Allah menyediakan satu malam di bulan Ramadan. Kalau kita bersungguh-sungguh malam itu ibadah, akan bernilai ibadah melebihi dari umur-umur Nabi, bahkan Nabi Nuh sekalian. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran surah Al-Qadar Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat itu sangat populer dan familiar di telinga umat Islam, terutama dibaca di malam pertengahan Ramadan sampai akhir, malam kunut. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Nanti kita pengen tahu apa sih mana Al-Qadar, apa penamaan, kenapa disebut Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kalian apa Al-Qadar itu? Allah juga yang jawab. Namanya tafsirul ayat bil ayat. Ayat ditafsir oleh ayat. Dijelaskan lagi oleh Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bayangin tuh. Udah lewat umurnya itu. Nabi Nuh 950 tahun. Malam itu lebih baik dari malam dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? 83 lebih. Tahun lebih. Ya. Kita umur umpamanya sekarang 50 nih, ibadah udah melampaui batas pahalanya. Subhanallah. Luar biasa. Asal dihidupkan dengan ibadah. Asal dihidupkan dengan zikir, dengan bangun malam. Makanya kenapa Pak Haji Eko, Nabi tidak menjelaskan spesifik tentang tanggal ganjilnya turun Lailatul Qadar. Sengaja. Nggak ditentukan bahwa tanggal 27, tidak. Secara qat'i tidak. Supaya mendorong umat Islam semangat bangun malam di malam ganjil 10 hari terakhir. Kalau kagak 17, 19 gitu. Semangat mereka, apalagi yang paling dominan informasi penting dari Nabi kepada sahabat dan ulama itu 10 hari terakhir, terutama 27, 29. Nih para jamaah sekalian. Lalu pada malam itu ada apa yang terjadi? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikat pada malam itu turun bersama pemimpinnya, malaikat Jibril alaihis salam. Mau ngapain itu malaikat? Nanti ada keterangannya. Ada yang nanti bakal dapat Lailatul Qadar, ada lagi nanti yang dapat Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar yang ibadahnya kenceng, baca Qur'annya rajin, tadarusnya rajin, iktikafnya rajin, sedekahnya rajin. Yang dapat Lailatul Qadar nggak datang dan turun dari bosnya masing-masing, yaitu THR. Itu pasti Qadar. Kalau saya sih nggak terlalu mikirin THR karena saya bukan karyawan, bukan pekerja, bukan buruh. Saya hanya minta kepada Allah, tolong ya Allah, ketuplah pintu hati umat Islam, khususnya jamaah Al-Bartaniyah, supaya mendapat hidayah dan inayah serta taufiknya dari Allah. Amin. Jangan cuma amin, amalin. Kalau karyawan kan udah otomatis ada aturannya di PT. Kalau saya siapa yang bikin aturannya? Hanya berdoa dan terus berdoa. Ketuk pintu hati hamba-hambanya, terutama yang hatinya masih tutup batu kali.
Tapi ya masih tertutup rapot gitu. Mudah-mudahan Lailatul Qadar mah turun. Amin ya rabbal alamin. Apa tujuannya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha? Pada malam itu turun malaikat, bahkan kata Nabi lebih banyak dari pasir di pantai. Enggak begitu, berjubel. Apa tujuannya? Min kulli amr, untuk mengurus urusan hamba-hamba Allah. Lalu pada malam itu cirinya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada ketentraman, ada ketenangan, ada kesejukan sampai terbitnya fajar. Jadi kalau Lailatul Qadar turun, suasananya hening, bening, cerah, tenang, dan pemilik dan pendapatnya, si orang yang dapatnya juga memiliki ketenangan batin, tentram, orangnya dingin, adem, sejuk. Itu ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau bulan puasa pas tanggal 17 Ramadan itu sangar, bengis, pokoknya mah, wah ini ciri Lailatul Qadar. Ya, stres, bete, itu ciri. Ya. Nah, kenapa disebut Lailatul Qadar? 3 sebab penamaan disebut Lailatul Qadar. Pertama, pada malam itu Allah menetapkan rezeki. Al-Qadar bermakna takdir. Turun malaikat, ditentukan lagi rezeki kita. Seapa, kapan, sejak itu sampai tahun depan. Makanya yang pengen rezekinya bagus, rezekinya lancar, malam ganjil bangun, supaya ditetapkan rezekinya lebih baik, lebih halal, lebih berkah, lebih lancar usahanya. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu tidak bisa turun dengan main gaplek, nggak bisa turun dengan catur, dengan baca Quran, iktikaf, murid, zikir, sholawat dan sedekah. Bila perlu melek, tapi bukan melek kagak ibadah, ya, tapi zikir. Jadi ditentukan lagi, apalagi takdirnya tentang ajal, ditentukan lagi tuh. Ada tajdidul takdir, ada pembaharuan takdir pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi ajalnya diperbaharui lagi oleh Allah, ditentukan lagi oleh Allah. Kemudian yang kedua, sebab disebutnya Al-Qadar ini diambil dari kata qadar yang artinya keagungan, kemuliaan. Saking agung, saking mulianya ibadah malam itu, pahalanya dilipat gandakan yang tak terhingga banyaknya. Itu namanya Al-Qadar. Seperti dalam ayat tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Al-Qadar itu malam kemuliaan, malam permulaan diturunkannya Al-Quran, disebut dengan nuzulul Quran. Makanya ada diperingati di Ramadan, dan saya sudah dapat booking untuk ceramah nuzulul Quran. Alhamdulillah. Ini para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, apa sebab penamaan daripada Al-Qadar? Allah memberikan nama Al-Qadar karena amal perbuatan manusia di malam itu kedudukannya istimewa, khusus, dan diberikan pahala yang sangat amat dahsyat. Makanya jangan sia-siakan kedudukan amal ibadah malam itu di sisi Allah, dikhususkan. Ibarat mah VIP lah gitu. Jadi malam pas Lailatul Qadar kita ibadah tuh, amal ibadah kita baik sedekahnya, zakatnya, haji, apa tuh, zikirnya, baca Qur'annya dispesialkan oleh Allah, ditempatkan di sisinya yang paling dekat dengan Allah. Maka disebut Al-Qadar. Jangan sia-siakan ibadah malam Lailatul Qadar, supaya semua jamaah Al-Bantaniyah, saya berharap semua mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Apa cirinya Lailatul Qadar kalau orang itu dapat? Bukan pada bulan Ramadan. Hasil Lailatul Qadar lihat setelah Syawal. Jadi kalau orang pengen tahu di bulan Ramadan, di satu sukses Ramadan, sukses puasanya, dapat Lailatul Qadar, bisa dilihat di bulan Syawal. Ngajinya makin tekun, zikirnya makin mantap,
tahsinnya makin rajin, pengajian malam Sabtunya makin istiqomah. Itu ciri dapat Lailatul Qadar. Ini mah boro-boro udah puasa, sebelum puasa aja tahsin pada bubar. 70% santri tahsin hilang dengan berbagai macam alasan yang tidak pernah jelas. Masya Allah. Orang mau masuk puasa bukan dicas iman makin penuh, baterainya makin full, taklim makin kuat, zikir makin hebat, dekat ulama, dekat masjid, dekat taklim. Mana atu-atu mundur, bahkan sampai pernah 3 orang yang ngaji. Masya Allah. Sedih gue guys. Itu kira-kira. Tapi yang namanya guru mah sudah niat komitmen walaupun 1 orang, asal jangan sepotong, naudzubillah. Saya nggak bakal ngajar. 1 orang sekalipun Pak Haji Eko datang, saya ngajar. Nggak ada istilah, maaf Pak, punten, ngan hiji Pak Haji maaf kurang resep, baik, tidak. Saya sudah punya komitmen. Ya. Jemaah sekalian, Ramadan ini menjadikan renungan buat kita. Sekali-kali kita bertanya dalam hati, terutama dalam pribadi kita. Sebut nama kita. Pak Suhar bilang pas malam tahsin gak ngaji. Suhar, lu gak ngaji kenapa? Lu kan gak bakal kemana-mana, besok bakal mati Suhar. Lu udah tua, bentar lagi mati. Ibadah yang benar. Coba sekali-kali kita tanya diri kita ini. Bun, enggak, Eko, gitu kira-kira. Ngomong sama dia, Pangat, udah tua lu Ngat. Ibadah, sholat, ngaji, tahsin, mumpung masih ada guru yang mau ngajarin. Ulama kalau udah mati, kiamat deket, gak bakal ada gantinya sekelas ulama. Abuya Uci Tuntusi, belum tentu 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Betul? Tanya, Wandi, udah tua, Haji, gitu. Tanya. Makanya diajarkan begitu bangun tidur, baca la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Faghfirli, syukur, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli, Allah ampuni dosanya sebanyak apapun dosanya. Lalu pegang dada kita. Saya menyebut namanya, hadiahin. Kuhadiahkan Fatihah untuk diriku ya Allah. Fatihah sebelum turun, sebelum wudu, sebelum mandi. Tegur hati kita. Din, nama saya kan idinnya dong ujungnya. Din, udah tua lu Din, udah punya cucu, ibadah yang benar. Begitu dunia tidak terkejar, raih hente, kaya hente, bekah hente, ibadah katinggalan, ngaji katinggalan, paeh nyesel. Belangsak. Ya. Oh, di dunia ini berpasangan memang betul. Ya, tapi jangan sekali-kali dunia membuat kita lupakan akhirat. Al-Qur'annya apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cari karunia untuk akhiratmu kata Allah. Silahkan kamu sholat, zikir, wiri, bila perlu dengan ilmu sampai bekah, tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan urusanmu dunia. Ada bagianmu di dunia, bukan hanya dunia akhirat tapi dunia. Tapi jangan sampai dunia menyebabkan lupa akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Kalau soal senang susah itu nanti romantika hidup. Susah terus hidup mah nggak mungkin, senang terus juga impossible. Nangis, bayi bengkak mata, ketawa bea tuh gila. Semua sudah jadi romantikanya hidup mano. Yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang bahagia, selalu ada selalu menghiasi hidup manusia, baik dia miskin ataupun kaya. Qala al-Imam
fa idza tula'al fajri fi lailatul qadari, apabila datang waktu fajar, berarti fajar itu apa? Subuh. Fajar. Bukan fajar kadhib, fajar shodiq, maksudnya subuh, ya. Kata beliau, nada Jibril alaihi salam, itu malaikat Jibril, pemimpinnya malaikat, menyeru, nada, menyeru. Siapa yang diseru malaikat Jibril? Malaikat yang lain. Ya ma'syarul malaika ar-rahil. Di waktu datangnya fajar, Jibril nyeru, wahai para malaikat ar-rahil, turun dari langit dunia, suruh turun ke dunia. Turun. Itu malaikat yang banyak diseru, kaget. Malaikat Jibril lantang menyeru, turun, kata Jibril. Malaikat itu bertanya, fayaqulu lahum, mereka bertanya, fayaquluna ya Jibril. Malaikat bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang banyak itu jumlahnya, ya. Ma sona Allahu bil muslimina fi hadhihi lailati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya pertanyaan, wahai Jibril, apa sih yang sudah diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad pada malam ini, pada subuh ini, pada fajar ini? Mereka bertanya kepada Jibril. Ya, kalau orang Sunda mah, naon atuh Jibril? Anu tos dipasikeun ka umat Nabi Muhammad dina waktu fajar ayeuna. Kalau cek Sunda nek cerewong jorone one opo sih wis dikei karo umat Nabi Muhammad waktu terbit fajar, kurang lebih begitu. Ya kalau salah ya salahin, kalau benar ya benerin. Ya. Malaikat yang banyak itu bertanya, bos angga, kepada malaikat Jibril. Lalu fayaqulu lahu, malaikat Jibril menjawab pertanyaan malaikat yang banyak tadi. Apa kata malaikat Jibril? Wahai seluruh malaikat, ingat kata Jibril, innallaha ta'ala nazara ilaihim birrahmah. Malam ini Allah telah memandang umat Nabi Muhammad dengan pandangan rahmatnya. Allah mandang umat Nabi pada terbit fajar di malam Lailatul Qadar dengan pandangan rahmatnya. Kalau sudah dapat pandangan rahmat Allah, apa konsekuensinya? Haram masuk neraka. Haknya sudah diponis masuk surga. Rahmat Allah, siapa yang bisa melarang kalau sudah rahmat Allah turun kepada hambanya? Yang kedua, wa'afa anhum, mereka akan dimaafkan oleh Allah. Artinya kata Imam Razi, ini berarti orang yang dapat Lailatul Qadar.